Masya Allah. Ketemu lagi sih, Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihatal muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalika anbiya Allahul mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulul Amin wa Habibil Matin Khatamin Nabiyyin wa Imamil Muttaqin wa Sayyidis Sabiqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan turagibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ihla'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ihla'i dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah mansur ahla jam'iyah nahdatil ulama li'ilahi kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'ilahi kalimatillah. Allahumma salli
أن ترغب وتنشد وتحمس بها جهادي يا وإلى دين الإسلام وتحمس بها جهادي يا وإلى دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيتنا علماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيتنا علماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله الله ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء Hadratil Mukarramin yang mulia, para asatid wal ustadzat, teristimewa Ketua DKM Masjid Jami Al Mukmin, betul ya? Jajaran Mustasar, jajaran Suriah, baik MWC maupun dari jajaran Suriah PRNU, Ketua Tanfidiyah PRNU, Ketua Tanfidiyah MWC, Al-Mukarram akhirnya Ustadz Firdaus yang menjadi wasilah sampainya saya ke tempat ini. Ada sahabat kami, sahabat saya, Syuhada, dan juga para tokoh-tokoh yang lain yang mohon maaf tidak ditata satu persatu, dan yang saya banggakan Banser kiri kanan di Banser Ampar Romani. Bapak Ibu jamaah, remajawan remajawati yang perawan, hati-hati, nenek-nenek bodo amat. Mudah-mudahan semua yang hadir berkah, cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Sofa ke Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar Jumratul Aqabah, tawaf ifadah kembali ke Mekah, jalan-jalannya di Laut Merah, di kota Jeddah, pulang ke Harjamukti dapat gelar haji dan hajjah. Hidupnya berkah, aminnya mana? Hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, di dalamnya ada ibadah, muamalah dan amanah. Allah turunkan generasi laki perempuan soleh dan solehah, punya mantu anak Pak Lurah, duitnya melimpah ruah, rumahnya megah-megah, kendaraannya mewah-mewah, kiri kanan ngablak-ngablak punya sawah, hidupnya istiqomah. Allah matikan dalam iman, husnul khotimah. Al-Fatihah. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, malam ini temanya dua, dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102, sudah 1 abad 2 tahun. Oleh karena itu selamat buat teman-teman yang sudah dipercayakan untuk mengurus NU di Kelurahan Harjamukti. Wabil khusus akhirnya Ketua Tanfidiyah Bapak Mukarram Ustadz Haji Agus beserta jajaran. Insya Allah ngurus NU berkah, karena sudah didoakan oleh muassis Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari.
Siapa yang mengurus NU itu diakui sebagai santrinya Pak Hashim, dan didoakan oleh beliau dengan istri dan keluarganya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Keberkahan yang kedua, sedikit saja, yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama, itu merupakan sejarah besar di dunia internasional. Saudara pernah mendengar ada Komite Hijaz, ya? Komite Hijaz pada tahun 1926 yang kemudian Mbah Hashim Asy'ari mengumpulkan tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia, berkumpul di Surabaya. Maka pada tanggal 31 Januari 1926 diutuslah delegasi dari Indonesia, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, atas diskusi berat antara Mbah Wahab Asbullah. Apa sebab adanya Komite Hijaz? Karena pada saat itu Raja Saud ingin membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin membuat satu gerakan anti madhab. Yang diinginkan oleh Raja Saud pada saat itu hanya madhab Wahabi yang berlaku tempat itu. Alhamdulillah, dengan Komite Hijaz, gerakan Raja Saud pada saat itu yang ingin membongkar makam Nabi karena orang berziarah dianggap bid'ah. Jadi Nahdlatul Ulama ini punya jasa besar bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, bahkan di tanah Haramain Madinatul Munawwarah. Dengan pergerakan dan kekuatan Komite Hijaz, alhamdulillah sampai hari ini makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap eksis ada di tanah Madinatul Munawwarah. Ini salah satunya adalah jasa besar Nahdlatul Ulama. Kira-kira di Depok ada nggak yang masih anti ziarah kubur? Hah? Dianggap bidah ada? Iya. Kalau kita mau ngomong pakai orang Depok kan engkong gua, nyak gua, guru gua, ngapain lu usil aja? Betul, betul. Kita datang ke kuburan nggak pernah minta kuburan, betul. Emang kita goblok banget apa? Orang-orang Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besarnya sudah mengajarkan kepada kita, betul. Kita baca doa, kita baca Fatihah, kita baca apa? Kita baca zikir dan tahlil dan berdoa, itu semua sudah jelas ada dalilnya, ada keterangannya, betul. Bahkan muridnya Ibnu Taimiyah sekalipun yang anti ziarah, ya, beliau mengatakan afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Ibnu Qayyim Az-Zauziyah beliau katakan, hadiah yang paling keren, hadiah yang paling utama, hadiah yang paling istimewa yang bisa diberikan dari orang yang hidup kepada yang sudah mati, yang pertama as-shadaqatu, sedekah, wal istighfaru, beristighfar, wad du'a'u lahu, dan mendoakan buat orang yang dibarja, wal hajju anhu, kalau dia belum haji dibadalkan. Ini termasuk hadiah, betul. Antum nggak usah nanya apakah nyampe, sahabat udah nanya duluan. Antum nggak usah bikin buku putih untuk menjawab, Nabi udah jawab. Sahabat bertanya, hal yasilu dzalika ilaihim ya Rasulullah, apakah sampai itu bacaan Al-Quran, apakah sampai itu sedekah, doa, istighfar, badal haji buat orang-orang yang sudah meninggal dunia? Naam, kata Nabi, nyampe. Bahkan Nabi mengatakan mereka itu gembira di alam kubur, mereka bergembira di barzah. Gembiranya Nabi mengumpamakan kama yafrahu ahadukum
bitobki idauh dia ilaihim. Gembiranya seperti orang yang masih hidup di dunia, ujug-ujug dapat hadiah. Ngerti ujug-ujug? Ketuatan fidyah, punya bini, tengah malam dibangunin, saya bangun saya 12 malam, bininya lupa, ada apa sayang? Selamat ulang tahun anakku, selamat ulang tahun istriku. Senang gak boleh gitu ya? Yang ke-70 tuh istrinya beliau senang gak dibilang begitu? Senang gak Bu? Ditambah emas 2,5 kg, pingsan begitu. Kita lagi hidup dapat hadiah gembira. Itulah yang diumpamakan oleh baginda Rasul, kama yafrahu ahadukum bitobki idauh ya ilaihi. Jadi orang-orang kita nih nahdiyin, ngurusin hubungan manusia bukan hanya pada saat hidup, sampai mati masih kita urusin, betul? Maka insya Allah teman-teman yang sudah menjadi pengurus PRNU Harjamukti, insya Allah mengurus Nahdlatul Ulama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang mulia, berbicara Isra dan Mi'raj paling tidak ada 3 muatan. Yang pertama iman, yang kedua masjid, dan yang ketiga sholat yang 5 waktu. Berbicara Isra dan Mi'raj ini merupakan jawaban iman, kekuatan iman. Karena peristiwa ini satu-satunya yang diabadikan oleh Allah dengan ayat yang istimewa, yang diawali dengan kalimat tasbih bimakna lita'ajjub. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain, betul? Karena peristiwa ini membenturkan ilmu pengetahuan, peristiwa ini membenturkan akal manusia. Tapi buat santri tidak sulit. Ketika Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram. Kalimat subhana ini menunjukkan bimakna lita'ajjub. Artinya setelah kalimat tasbih ada peristiwa yang luar biasa. Makanya ilmu pengetahuan tidak tembus. Kata ilmu pengetahuan, baginda Rasul nggak mungkin perjalanan dari satu titik ke titik yang kedua, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kata ilmu pengetahuan. Tetapi bagi santri tidak sulit. Subhanalladzi asra. Asra ini kalimat aktif, berarti yang bertindak pelakunya adalah Allah Subhanahu. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pohon pepaya ditanam, pupuknya tai kambing. Pikiran saya, kalau pepaya matang, logika saya, paling tidak itu pepaya rasanya dikit-dikit tai kambing. Benar? Kan dia makan dari saripati tai kambing. Tapi enggak, semakin dikasih tai kambing banyak, rasa pepaya tambah mantap. Siapa pelakunya? Allah Subhanahu. Di bawah pohon paya ada buah pare, tanahnya sama, dimakan saripati yang sama. Pikiran saya ketukar Pak, pepaya rasa pare, pare rasa pepaya. Tapi enggak, pepaya, pare ya pare. Pelakunya adalah Allah Subhanahu. Baginda di Isra dan dimi'rajkan. Kemudian ilmu pengetahuan mengatakan di sana alam immateri, tidak ada udara, nggak mungkin baginda Rasul di Isra dan dimi'rajkan dengan ruh atau dengan jasadnya. Bagi santri tidak sulit. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abdul di dalam tata bahasa ini memiliki 2 potensi, ruh dan jasad. Itu namanya abdul. Ini semua abdul nih. Kenapa? Karena ada ruh dan jasadnya. Kalau rohnya doang, jasadnya nggak ada, apa namanya? Memedi. Ruhnya nggak ada, cuman jasadnya doang, apa namanya? Almarhum. Betul? Subhanalladzi asra bi abdihi menunjukkan ada 2 potensi. Baginda Rasul di Isra dan dimi'rajkan, ya ruh
dan badannya, badan dan ruhnya. Kok bisa? Asra, pelakunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Walatullah salamullah ala taha rasulillah. Walatullah salamullah ala yasin. La salatullah illa tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahli badr ya Allah. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wal nikmah wa bilhaqi wa bil ummah fi ahli badr ya Allah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang kedua ini muatannya adalah masjid. Baginda Rasul di Isra dan dimi'rajkan dari masjid ke masjid. Di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits Syarah Libabil Hadits, Syekh Nawawi Al-Bantani mengangkat satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan ada 3 benteng. Di antara satu benteng adalah Al-Masjidu Hisnul, masjid adalah bentengnya iman. Hari ini kita berada di masjid, mudah-mudahan keluar dari sini iman kita aman. Mudah-mudahan pulang dari sini iman kita istiqomah. Sebab iman kita ini udah diomongin sama Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, yazidu wa yanqusu. Iman kita kadang-kadang naik, iman kita kadang-kadang nambah, iman kita kadang-kadang, jujur Bang jawab, kira-kira banyakkan naikkan atau banyakkan turunnya? Bu, saya sering bilang iman ini kayak emas. Ada iman yang 24 karat, ada iman yang 23 karat, ada iman yang sekarat. Mungkin sebulan kemarin iman kita sekarat, malam ini kita berada di masjid, malam ini kita berada di bentengnya iman. Mudah-mudahan pulang dari sini iman kita aman. Mudah-mudahan wajah-wajah iman semua nih, amin. Sebab yang memakmurkan masjid, yang demen meramaikan masjid bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin, Allah yang abadikan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmurkan masjid bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin, amana billah, hanya orang-orang yang beriman kepada. Maka jangan heran, jangan kaget, jangan lemah, jangan putus asa. Ketua DKM, emang urusan iman ke masjid mah kadang-kadang urusan iman, urusan ke masjid, urusan iman. Ada yang dekat rajin ke masjid, ada yang jauh rajin ke masjid, ada yang tua rajin ke masjid, ada yang tua bader banget ke masjid, ada yang begitu. Ada nggak yang begitu? Peristiwanya di Sawangan, kejadiannya di Harjamukti. Ada yang muda rajin ke masjid, ada yang muda malas ke masjid,
Ada yang ke masjidnya seminggu sekali, Jumatan doang ada. Ada yang model begitu. Alhamdulillah masih lumayan. Ada yang ke masjidnya setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang model begitu. Alhamdulillah masih lumayan. Ada apa tidak? Begitu mati baru masuk ke masjid, ada langsung jadi imam. Ada yang model begitu. Bergedek orang. Maka kita hari ini berkumpul di masjid, maka mudah-mudahan iman kita diamankan lagi oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, warga Nahdlatul Ulama, mari kita makmurkan masjid kita dengan yang kita mampu dan kita bisa. Ini penting, ini saudara-saudara, ya. Maka orang-orang yang demen memakmurkan masjid ini akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak sedikit ada gerakan-gerakan komunitas yang kerjaannya bukan makmurin masjid tapi ngerebut masjid. Ini masjid tukang muludan, ini masjid tukang ratiban, ini masjid tempat yasinan, ini masjid tempat manakiban. Wah, itu kerjaan salah semua, itu kerjaan bid'ah semua, itu harus direbut, diambil saudara-saudara. Ini ada yang model begitu kerjaannya tuh. Paham nggak? Paham nggak? Ini kelompok yang begini brengsek saudara-saudara. Makanya kalau ada yang kayak begitu, jangan dikasih kesempatan yang model begitu. Betul? Iya saudara-saudara. Kita ratiban kagak boleh, yasinan kagak boleh, ziarah kubur kagak boleh. Ini bolehnya apaan? Segala apa aja bid'ah. Di Jagakarsa luar biasa. Tetangga mau besanan, diajak sama tetangganya. Begitu datang ke tetangga yang mau besanan, dia lihat ada roti buaya, dia mundur, dia pulang. Agak jadi, katanya roti buaya bid'ah. Buset. Roti buaya dibilang bid'ah, saudara-saudara. Kan brengsek saudara-saudara, merusak tatanan bermasyarakat. Apa salahnya roti buaya? Emang tradisi Betawi kayak begitu, betul? Boleh nggak kira-kira? Ya boleh saudara-saudara. Apalagi roti buayanya besar, lembut, susunya banyak, coklatnya banyak, 2 pasang lagi, dibawa ke besan, dirawis-rawis, dibagiin semua saudara tetangga kebagian, kan jadi sedekah, betul? Ini hampir roti buaya dibilang bid'ah. Anak mah bilang bukan roti buaya doang, muka ente bid'ah nih, saya bilang. Emang ada wajah-wajah model begini zaman lagi? Gak ada saudara-saudara. Ini saudara-saudara, ini kelompok luar biasa. Bentar-bentar nyalain kita, sebentar-bentar bid'ah. Tahu nggak kelompok yang model begitu? Ada saudara-saudara. Ciri-cirinya tanahnya gini, gantung, tanahnya gantung, jenggot 2 lembar, jidat berpenyok. La ilaha illallah. Guru-guru kita tukang tahajud, betul? Kiai-kiai kita tukang sujud, betul? Tapi jidatnya nggak pada cemong, saudara-saudara. Kalaupun ada min asari sujud, tutupin pakai peci, betul? Ini kagak umur 30 tahun, jidat pada hitam. La ilaha illallah. Saya curiga jangan-jangan sujudnya dibanting, bledak, digosok-gosok, geser. Gue juga bisa kita baca, gue templok di sini. Ngoplok saudara-saudara. Halo. Ini kelompok yang begini nih kadang-kadang nih, ya, bukan merusak tatanan bermasyarakat. Apa aja salah sama dia saudara-saudara. Sholatnya aja boros. Halo. Sholatnya boros. Ukuran berdua dipakai dewek-dewek sama dia. Allahu Akbar, itu kan boros tuh. Boros namanya. Kita ngaji dalam kitab I'anatul Talibin, betul? Ya, Said Abu Bakar Muhammad Syato Ad-Dimyati beliau katakan di dalam kitab I'anah, wa yusannu an yuparriqa baina qadamaihi bisyibrin wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi alal ukhra wa an yasiqa qadamaihi wa yusannu, dan disunatkan an yuparriqa, itu memisahkan baina qadamaihi, antara 2 telapak kaki kanan dan kiri, bisyibrin, jaraknya cukup 1 jengkal doang. Allahu Akbar tuh. Halo.
Wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi 'alal ukhra wa an yarsiqa qadamaihi. Makruh telapak kaki kanan depanan, kiri belakangan, kiri depanan, kanan belakangan. Allahu akbar, makruh. Allahu akbar, makruh. Ya nonton bola begini. Wa an yarsiqa qadamaihi, dua-duanya rapat nih, makruh. Bu, mau kemana itu? Woi, pulang bareng-bareng dong. Ini kalau rapat begini yang bodinya super jomplang, Pak. Betul, Bu. Kalau rapat begini bapak-bapak kesian, kejepit. Pak, kalau rapat begini perempuan kesian juga, nggak bisa napas ya. Buka, Allahu Akbar. Ini kagak, Allahu Akbar. Wah elah, baru ngejar-ngejar kaki orang. Kalau sholat ngobrol-ngobrol kaki orang. Dia bilang kaki kiri kanan ketemu biar setan kagak masuk. Emang setan goblok? Di pagar kiri kanan dia nyeplos, Bang. Ini saudara-saudara, Allahu Akbar. Kita juga ada ilmunya, ada ngajinya, betul. Bisyibrin yusannu an yufarriqa baina qadamaihi bisyibrin wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi 'alal ukhra wa an yasiqa qadamaihi. Ini masjid kita jaga. Oleh karena itu, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita sebagai warga Nahdiyin, ini masjid kita, mari kita makmurkan. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha ya karami ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi ترجى الشفاعة لكل أول من أقوال مبتهل يا رب يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين قرب ومن عجب يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم واغفر يا واسع الكرم. Ini Nahdlatul Ulama ini rumah besar, saudara-saudara. Rumah besar. Di dalamnya ada zikiran, ada tahlilan, ada marhabanan, betul? Ada manakiban, ada yasinan, ada ziarah kubur. Masya Allah. Kita lagi mahalul qiyam. Ya Nabi salam. Dianggap nyanyi. Dianggap mengkutus. Dengerin saudara-saudara. Kita berdiri ketika mahalul qiyam. Itu bukan karyanya ulama-ulama Depok, betul? Ini berangkat dari akhlak Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit ini tokohnya, saudara-saudara. Ketika baginda Rasul masih hidup, setiap beliau masuk ke majlis sahabat, itu sahabat berdiri hormat baginda Rasul. Tapi Nabi bukan orang yang gila hormat, selalu dilarang, saudara-saudara. Satu ketika baginda Rasul masuk ke majlis sahabat, sahabat berdiri, Nabi bilang, duduk kalian. Tidak perlu kalian seperti mereka menghormati para pembesar-pembesarnya. Sahabat duduk semua, saudara-saudara. Tiba-tiba ada satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Dia tetap berdiri di hadapan baginda Rasul dan para sahabat.
Sahabat pun bingung, ini kok Hasan bin Sabit nggak ngikutin perintah Nabi, ada apa ini? Tiba-tiba Hasan bin Sabit ketika berdiri di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat, menyampaikan kalimat yang begitu indah. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardu ma huwa mustaqimun. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun yara hadal jamala wala yakum. Berdirinya aku atas orang yang begitu indah, atas orang yang begitu mulia, tandanya aku melakukan sesuatu yang fardu. Orang-orang yang meninggalkan keparduan, tandanya orang itu otaknya kagak lurus. Begitu kata beliau. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun yaro hadal jamala wala yakum. Maka aku heran, ada orang yang paham, ada orang yang ngerti, ada orang yang cerdas. Melihat orang yang begitu mulia, melihat orang yang begitu istimewa, dia tidak berdiri. Mendengar kalimat Hasan bin Sabit, saudara-saudara, itu sahabat yang tadi duduk bangkit semua, berdiri di hadapan baginda Rasul, dan Rasul yakin sahabat tidak sampai mengkultuskan Nabi, tapi sebatas ikroman wa ta'ziman. Paham? Paham ora? Jadi ketika kita berdiri, ya Nabi salam alaika, kita tidak pernah mengkultus Nabi sebagai Tuhan, betul? Tapi sebatas ikroman wa ta'ziman. Kalau kurang paham gampang dah. Kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu, jasanya besar apa tidak? Oh, nggak kebayar. Satu kalimat aja, adanya kita di bumi karena bapak orang tua kita, betul? Sekarang kita cium tangan bapak ibu kita dengan hidung kita, wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Apakah ketika kita cium tangan bapak ibu kita, terbetik dalam batin iman kita menyembah Tuhan selain Allah? Sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Ta'ziman, ikroman wa ta'ziman. Betul. Penting nih. Kenapa? Sekarang anak-anak kita TK, di PAUD, SD, SMP, cium tangan sama orang tua bukan pakai hidung, pakai pipi, yang pakai jidat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada gurunya lupa. Hati-hati. Kita cium tangan sama orang tua pakai hidung, betul? Kita punya guru mengajarkan tauhid kepada Allah, mengajarkan ilmu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengajarkan ilmu dunia, sampai membuat kita selamat di alam barzakh, alam kubur, betul? Kita cium tangan-tangan guru kita, minal habaib, minal ajengan, minal kiai, dengan tangan kita, wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Apakah ketika kita cium tangan guru-guru kita, menyentuh batin kita, menyembah Tuhan selain Allah? Wallahi tidak sama sekali. Tapi takriman, iktiman, ikroman wa ta'ziman. Paham? Kita sebagai orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal ma'turidiyah, ala nahdlatul ulama, punya namanya sanad ilmu. Kenapa? Ada mutasil ilmu namanya. Kenapa kita cium tangan guru kita? Karena guru kita mencium tangan gurunya. Gurunya mencium di waktu hamliha, diajarkan. Diundang masyarakat kita bikin 7 bulan, bikin rujak 7 macam, betul? Boleh nggak Bu? Boleh. Kapan lagi kira-kira ini saudara, tetangga, sahabat, ya? Kalau bukan 7 bulan bikin rujak 7 macam, kalau bahannya ada bikin 17 macam sudah. Cuman saya bilang kalau bikin rujak 7 bulan, Bu, tuh mantu tuh anak bikin selera nasional. Jangan selera bininya, mentang-mentang bini doyan pedas, bikin pedas banget. Orang selera diundang semua pulang mangap. Wah, ini mah bocah terkeluar mangap ini. Atau demen suaminya asem, bikin asem banget. Orang sekampung semua pulang merengut, sudah makan rujaknya. Bikin manisnya cukup, pedasnya sedang, sehingga semua keluarga pulang senang, saudara-saudara. Dalam rangka apa? Menggembirakan orang lain, betul? Apalagi dibacain Al-Quran, bukan pala pilih, sugesti, motivasi. Kan memang setiap Al-Quran memiliki hikmah masing-masing. Dibacakan surah Muhammad, mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Muhammad, amin. Dibacakan surah Yusuf, mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Bukan potongannya, Bu. Potongannya bagaimana baba mamanya.
babanya hitam, emaknya burik, anak buluk, begitu aja udah susah. Dibacain surah Maryam, mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Maryam, amin. Semua Al-Quran mulia, kita melakukan semacam itu dianggap salah. Kita punya kaidah, ya, al-adatul muhakkamah. Adat tradisi selama tidak bertentangan dengan maqasidus syariah, la ba'sa, enggak ada masalah, saudara-saudara. Ini yang merawat semacam ini adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita berjuang bersama-sama di Nahdlatul Ulama. Ini sebuah organisasi hebat, organisasi besar yang begitu menghargai perbedaan apapun bentuknya, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, warna kulit dan lain sebagainya. Karena memang hamba Allah semua wajib diberikan penghormatan dan penghargaan. Nahdlatul Ulama adalah yang terdepan untuk berhadapan dengan perbedaan apapun. Alhamdulillah, Indonesia yang begini hebat, beragam, Indonesia yang penuh segala macam perbedaan. Karena ada Nahdlatul Ulama, alhamdulillah negeri ini aman, amin. Ya Rabbal, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Isra Mi'raj yang ketiga, muatannya adalah sholat yang 5 waktu. Panggilan iman yang pertama, panggilan adzan. Halo, benar nggak? Begitu adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bilang begini, baru adzan. Ada yang bilang begitu? Ada nggak yang sholat asar setengah 6? Ada nggak yang adzan mengadzan, mancing memancing baik? Ada? Ada? Di Sawangan, di Sawangan. Di Harjamukti malah lebih parah. Ada nggak sampai adzan habis kagak sembahyang? Karena memang panggilan adzan adalah panggilan iman. Urusan sholat yang pertama, ketika baginda Rasul menyampaikan beberapa hadisnya, tidak ada satupun dikasih label kafir kecuali sholat. Umatnya tidak puasa, umatnya tidak haji, umatnya tidak zakat, Nabi gak pernah keluar mengatakan kafir. Tapi ketika umatnya tidak melaksanakan sholat, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang sengaja dengan sadar, dia ngerti, dia paham, dia tinggalkan itu sholat, faqad kafara jiharan. Sungguh orang itu sudah menyatakan sikap, mendeklarasikan diri di hadapan Tuhan Allah sebagai orang-orang yang kafir. Saya semula mempelajari hadis ini kok ekstrim banget. Nabi sampai menyebut orang yang tidak sholat itu kafir. Pelan-pelan kita pelajari. Saya ngaji dengan almarhum al-maqfurah Allahumma yarham. Di Bukit Duri ada kiai dulu namanya Kiai Abdul Rojak Haidir. Ya, begitu saya ngaji ketemu, kenapa orang yang tidak sholat itu kafir? Ternyata rukun Islam yang 5 unsurnya ada semua satu di urusan sholat. Mari kita lihat rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika kita sholat, syahadat apa tidak? Apalagi yang 4 rakaat, 2 kali tasyahud, betul? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau sudah sholat pasti syahadat. Tapi kalau syahadat belum tentu sholat, Pak. Ada yang model begitu? Ada itu juga lagi nikah doang syahadatnya. Diajarin nama hamil asadu asadu. Tapi kalau udah sholat pasti syahadat. Rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat sedang dikerjakan. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Unsur zakat ada di sholat. Gimana? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang dagang ditinggalin, yang lagi nyalon ditunda dulu, yang lagi rapat, yang lagi meeting ditinggal dulu. Mungkin yang otak dagang dia bilang, ini kalau dagangan gue tinggalin sholat 50.000 hilang ini. Betul Pak? Korban keuntungan, korban waktu, korban kesempatan, ditinggal sebentar aja, 2 menit, 5 menit paling lama,
ruku dan sujud, anggaplah itu zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Muhammad. Rukun Islam yang keempat apa? Berpuasa di bulan Ramadan sebentar lagi, amin. Apa sih yang membatalkan puasa diantaranya? Makan, minum, banyak, sedikit, sengaja. Lagi puasa, batal nggak? Batal. Sekarang lagi sholat, makan, minum, banyak, sedikit, sengaja, batal nggak? Batal. Ada yang nanya, Kiai, apa iya lagi sholat madang banyak? Enggak, itu lagi kesurupan. Tapi kalau minum sedikit bisa terjadi, makan sedikit bisa terjadi. Ketua DKM mau sholat zuhur, kan wudu dulu, betul? Begitu wudu ditakbir, Allahu Akbar, sisa air wudu netes pak, jatuh ke hidung, jatuh ke bibir, tanggapin sama dia. Agak sedikit, ditelan sama ketua DKM, batal nggak sholatnya? Batal, saudara-saudara. Haji Agus kondangan 3 ke 4 satu hari, 3-3-nya dia madang gratis. Pulang-pulang udah asar setengah 5 belum sholat asar. Begitu takbir Allahu Akbar, sisa daging empal nyangkut di akar. Dapat tuh, gede apa kecil? Ditelan sama beliau sengaja, batal nggak sholat? Batal sudah. Makanya ngaji, kalau ngaji kita nggak goblok. Kalau ngaji kita nggak terbelenggu dengan kebodohan kita. Begitu dapat makanan di dalam mulut, gimana cara buangnya nih ya? Buang gimana caranya nih ya? Boleh diambil pak, atau tapi jangan mungkin harus sempurna sebelah. Sedikit tapi ditelan, sholat kita batal. Unsur puasa ada di sholat. Rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji kemana? Ke Mekah, sengaja mengunjungi Ka'bah, betul? Kita sholat menghadap mana? Ka'bah, betul? Maka esensinya adalah haji. Maka Nabi mengatakan makot kafaroh jiharon. Kenapa orang yang tidak sholat kafir? Karena dia tidak syahadat, dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia tidak haji, kafir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sholat semua, amin. Yang kedua, urusan sholat harus dengan ilmu. Satu saja, di dalam sholat ada 3 harokah. Ada harokah khofifah, ada harokah mutawasito, ada harokah sakilah. Ini ada gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat dan ada gerakan yang tidak membatalkan sholat. Yang pertama harokah khofifah. Mana harokah khofifah? Gerakan badan kita yang kecil, walaupun berulang-ulang, berturut-turut tidak batal. Mana yang kecil nih? Kecil ya. Ini walaupun berturut-turut bu, berulang-ulang ibu gak batal. Kemudian sholat, begitu gatal pipinya digaruk. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli 'ala nabiyyina lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Enggak apa-apa, sampai bokeh silakan. Yang penting garuknya satu ya. Ini enggak batal saudara-saudara. Atau kekuatan bidiyah garuknya paha yang gatal. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fadhil li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Batal. Yang batal begini bu. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Paham. Ini namanya harokah khofifah. Jelas? Makanya kalau ada temen yang sholatnya begini nih, nggak batal. Nggak batal. Itu namanya harokah khofifah. Cuman maaf gangguin gua. Saya lagi asyhadu an la ilaha illallah di samping dan kan kelihatan mata saya. Dari mata turun ke hati. Ganggu saya, betul pak? Betul. Sekarang saya tanya, gangguin orang sholat boleh apa orang? Orang. Boleh apa enggak? Orang. Boleh. Maka
Maka di mana-mana saya teriak, yang endut-endutan, coba ente tasamu. Apa tasamu? Toleransi. Lihat dong kiri kanan. Kalau kiri kanan diem, lu diem ngapa? Kecuali kiri kanan endut-endutan. Atau satu masjid endut-endutan semua. Wadah, namanya Masjid Jami endut-endutan. Oh, kita ngaji kok. Wa inna illallahi fal muhallala irfaqi tauhidillati solitala. Ketika kau ketemu Hamzah, angkat telunjuk kananmu. Untuk apa? Mentauhidkan Tuhan yang kau sembah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghukumkan sunnah. Ketika ketemu Hamzah, angkat telunjuk kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngaji bang kita. Betul. Halo. Namanya harokah hofifah. Ada yang kedua harokah mutawasito, gerakan badan yang sedang. 3 kali berturut-turut batal sholat kita. Ini boleh bu? Allahu liman hamidah. Boleh. Allahu liman hamidah. Boleh. Ini yang batal. Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ini nggak menjadi oplak. Hati-hati nih, bisa membatalkan sholat sudah. Betul? Iya. Ini ruas kecil nih, sedang nih. Ya. Kita sholat. Halo. Nyamuk ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh, enggak batal. Karena ada tumaninah. Paham? Yang batal begini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda enggak? Ini ilmu saudara-saudara. Kita lagi sholat, maju mundur boleh nggak? Boleh, darurat betul. Geser kanan kiri boleh nggak? Boleh. Yang penting pakai tumaninah. Halo? Kita lagi sholat, imam batal, maju boleh nggak jadi imam? Boleh. Makanya ketika sholat berjamaah, imam kudu pinter, makmum cerdas. Ini ada cerita, makmum pinter, makmumnya pinter, imam goblok. Begitu imam keluar tanya, mau kemana bang? Mau kemana bang? Ya, kamu tolong. Halo, begitu imam keluar berarti batal. Makmum boleh jadi imam. Melangkahnya jangan asal-asalan. Nahdlatul Ulama udah ngajarin kita tertib sampai urusan begitu. Pakai tumaninah. Tuh, kurang maju lagi. Nggak apa-apa. Jangan maju dulu blok saya. Halo. Ketua DKM imam, saya berdua jadi makmum. Begitu ada yang nyolek saya boleh nggak mundur? Supaya makmum yang kedua sejajar, boleh? Boleh. Mundurnya pakai tumaninah. Tuh. Kurang mundur lagi nggak apa-apa. Tuh. Paham? Beda kan dengan begini? Beda kan? Belum ngaji saudara. Kita lagi sholat kiri kanan kita, ada yang kentut saudara. Kosong sebelah kiri kanan. Boleh geser kiri? Boleh geser kanan? Boleh geser pakai tumaninah. Itu saudara-saudara. Ini namanya harokah mutawasithah. Jadi penting ngaji bab sholat, apalagi sholat ini merupakan ilmu hal, ilmu yang setiap hari kita lakukan. Maka Syekh Az-Zarnuji mengatakan ilmu tentang sholat wajib dipelajari. Kalau ala Muhammad. Ada lagi yang namanya harokah sakilah, gerakan luas badan pak, satu badan besar. Walaupun cuma sekali bergerak sholatnya batal. Imam batal, saya langsung maju. Ada makmum pengen bergabung, kiri kanan batal. Itu namanya sholat kuntilanak. Ada namanya harokah sakit. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Dan yang terpenting di dalam sholat, qad aflahal mu'minun. 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 Qad aflahal mu'min
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Waduh, pada level ini, pada tingkatan ini gak gampang, betul Pak? Gak gampang. Maka Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali kasih ilmu sama kita. Khusyuk yang model mana? Kita jangan musuhnya Nabi. Sayyidina Ali ketika perang tembus anak panah di kakinya, nggak berani dicabut kecuali setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak panah copot. Nggak kerasa saudara. Itu udah mampu gitu. Nyamuk aja gitu, gitu. Sayyidina Ali anak panah dicabut, diminta lagi sholat. Luar biasa. Model saya, model kita di kelas awam semua. Orang lagi sholat hati kita kayak mana-mana. Betul ya? Iya. Jangankan ente, kiai aja belum busuk, sore-sore kiai lagi sholat asar. Halo? Ada yang assalamualaikum, assalamualaikum. Yang jawab istrinya, waalaikumsalam. Udin, gitu gitu. Udin, benar aja mukti. Ada apa Din? Abang kiai ada lagi sholat. Ada apa Din? Udin mengundang abah ntar maghrib. Kebetulan anak alhamdulillah muhibbah. Alhamdulillah. Udah. Kata ibunya kiai, yaudah ntar Umi sampein sama abah. Halo. Udin pulang. Kiai kan bininya sibuk juga, di dapur segala macam. Dia keluar dulu sebentar. Begitu pulang, Assalamualaikum Mbak. Tempat sholat nggak ada, kamar nggak ada. Tiba-tiba habis maghrib pulang, bawa berkat. Abah dari mana Pak? Dari rumah Udin. Udin yang tadi ngundang kita, iya. Kan saya belum ngomong Pak. Apa katanya? Kan gue denger lebih pada ngobrol tadi. Itu urusan berkat lo kayak gimana aja nih. Nyimak dia sudah ada undangan. Nah oleh karena itu Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali mengajarkan kepada kita, oh tingkatan kita orang awam. Yang pertama fahmun, yang kedua khaufun, yang ketiga rojaun. Fahmun, paham. Apa yang kita baca kita pahami. Waduh berat. Anda yang ngerti cuma takbiratul ihram doang, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Fatihah apa cuma kagak ngerti. Baik, kata beliau, minimal apa yang kita baca, mulut ngomong, kuping nyimak, hati ngikutin. Itu udah keren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut ngucap, kuping nyimak, hati ngikutin, itu udah cakep. Bisa nggak? Bisa nggak? Insya. Oh itu nggak gampang itu. Kadang-kadang baca Fatihah, hati kemana-mana. Ada yang model gitu? Ini potongan dia semua roman itu. Ketika kita mampu menyimak bacaan Fatihah kita, bacaan surah dan seluruh bacaan-bacaan sholat, kuping kita tetap ngikutin, hati ngikutin, itu termasuk khusyuk buat kita orang-orang yang awam. Shallallahu alaihi Muhammad. Itu pun nggak gampang, saudara-saudara. Fahmun. Yang kedua khaufun, ada rasa takut. Kalau gerakan terlalu cepat nanti gak dapat tumanina. Tumanina kan rukun di dalam sholat, batal sholat kita. Tenang. Kalau sholat nggak pakai peci, nanti khawatir rambutnya jatuh ketika sujud, terhalang salah satu anggota sujud. Akhirnya pakai peci. Ini khawatir juga. Cuman saya kasih tahu, yang udah pakai peci benar. Ada ilmunya, ada peci lagi ngajar, ada peci lagi kondangan, ada peci lagi sholat, ada peci lagi menggapleh. Miring. Ini peci ceramah begini, ceramah, kondangan, arisan begini, betul. Kalau peci sholat angkat, paham? Kalau pakai peci begini, si RT berarti lagi berantem sama bibinya. Ada ilmunya, Bu. Pakai mukena jangan dialis. Kayak gini nih. Ntar ibu sujud ketutup jidatnya. Itu penghalang sujud. Ya, angkat aja Bu, nggak apa-apa jenong, emang udah begitu modelnya itu.
Termasuk ibu jangan sujud di atas mukena yang ibu pakai. Ibu lagi sholat, sejadahnya mukena digelar, sujud di atas mukena yang ibu pakai. Begitu ibu bangun, ke bawah nggak itu mukena? Ke bawah, penghalang sujud itu namanya. Taruh mukenanya di bawah dada. Ajarin tuh anak-anak perempuan ibu tuh. Masih banyak perempuan sujud di atas mukena. Sama dengan sorban bapak-bapak, sorbannya panjang lengser. Begitu mau sujud, sorban duluan jatuh. Sujud di atas sorban. Begitu bangun, sorban ke bawah apa enggak? Ke bawah. Itu penghalang sujud namanya, saudara-saudara. Kecuali sorban ditaruh, dibuat sujud, beda lagi, nggak ada masalah. Nih, nanti saudara-saudara, bab sholat, ya. Nah itu namanya fahmun, khaufun, ada perasaan takut. Lagi sholat, kalau radio nyala, TV nyala, bahaya nih. Matiin dulu TV-nya, matiin dulu radionya, gitu. Ya, takut nanti keganggu. Ini kagak, takbir jalan, radio jalan. Allahu Akbar. Ayo ting naik. Kemana digoyang sudah. Itu dalam rangka upaya. Fahmun, khaufun, rojaun. Yakinkan kita memang orang awam. Mungkin ketika takbiratul ihram kita nggak dapat khusyuk. Mungkin ketika baca Fatihah ngalamun. Mungkin ketika kita ruku dan sujud banyak ngelamunnya. Tapi sujud terakhir yakin. Rojaun, penuh harapan. Yakin sholat saya dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah sholat kita tidak pernah merasa sia-sia. Banyak sekali ilmu-ilmu sholat. Kalau kita sholat berjamaah, kita wajib niat makmuman, betul? Wajib itu. Kalau imam niat sunnah, niat imaman sunnah, ya imam boleh niat imaman di tengah-tengah boleh. Kalau mau nggak boleh. Misalnya kita lagi sholat sendiri. Kita lagi sholat sendiri, ada orang ikut berjamaah. Ini makmum guru pintar, imam guru paham. Makmum yang pintar, saudara-saudara, ketika mau berjamaah dicolek siapa? Imam. Bab kalau dia kagak nyolek, imam kagak tahu. Begitu salam ada orang di belakang. Yang dapat fadilah sholat berjamaah masih makmum. Imam nggak dapat, saudara-saudara. Makanya kita mau guru pintar, kita colek. Nah, Nion, kita yang disentuh sama orang di belakang itu bukan sekedar pengumuman ada orang, saudara-saudara. Begitu disentuh, langsung kita niat jadi imam. Paham? Itu bukan sekedar ngasih tahu ada orang di belakang, bukan. Ini enggak, saudara-saudara. Imamnya goblok, begitu colek dan nengok apa lo nggak? Nih, masih banyak lagi ilmu sholat yang perlu kita baca, termasuk ketika sholat berjamaah. Ini ada cerita imam mengganggu makmum. Waduh, imam ganggu makmum, ya. Salah satu rukun membaca suratul Fatihah adalah terdengar sama kupingnya sendiri, ya kan? Itu salah satu syarat tuh, membaca Fatihah terdengar sama dirinya sendiri. Maka ada sunnah, ada adabiyahnya dalam sholat berjamaah. Ketika imam selesai membaca Fatihah, sebaiknya ditunda sebentar, seukuran makmum bisa menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Walhamdulillahi alaihim waladdallin. Amin. Imam yang paling adab jangan langsung ngegas baca surah, diam dulu. Sekira-kira makmum bisa menyelesaikan bacaan Fatihah, tapi diamnya bukan kosong. Makmum baca Fatihah, imam boleh membaca surah pendek yang sekira-kira seukuran makmum bisa membaca suratul Fatihah, tapi terdengar sendiri. Kata imam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam membaca surah Al-Ikhlas untuk dirinya sendiri, makmum lagi baca Fatihah. Khusyuk kan dia? Aman kan dia? Aman. Dia bisa mendengarkan dan dia khusyuk. Coba kalau imam langsung ngegas, bentrok suaranya, apalagi suara imamnya keren. Udah ampar-amparan Fatihah kita. Betul, Pak?
Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad, bahkan rakaat Fatihah pertama, Fatihah yang kedua dibaca Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalih. Dibaca itu. Imam lagi baca itu, mau baca Fatihah. Bahkan rakaat Fatihah yang kedua, Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang dibaca oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Wah, saya belum hafal itu. Udah, alihlah saja baca deh ayat pendek yang sekira-kira imam apa makmum bisa menyelesaikan bacaan Fatihah. Jadi kalau ada ente sholat berjamaah habis waladhdallin amin, imam diem lama kagak baca surah, ente jangan sujud. Kayaknya imam lagi nutur-nutur surat ini. Kayaknya imam lagi nyari ayat ini. Bukan, lagi memberikan kesempatan kepada ente untuk bisa menyempurnakan membaca suratul Fatihah. Insya Allah ini tambahan bagaimana kita lebih menyempurnakan sholat yang 5 waktu, dan mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini Allah mengangkat kita dengan sholatnya. Amin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal inilah yang dapat Bapak sampaikan pada surat 12 ya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dan semua ikhtiar kita pada malam hari ini dalam berkat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, salam hormat atas silaturahimnya. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama khususnya di Kelurahan Harjamukti Mukti, para pengurusnya semakin giat dan istiqomah, namanya berkhidmat. Lalu berkhidmat itu nggak ada hitung-hitungan waktunya, nggak ada hitungan tenaganya, nggak ada hitungan rupiahnya. Bahkan kadang-kadang kita yang pada saweran buat menghidupkan kegiatan. Tapi insya Allah ketua tanfidiahnya Harjamukti mah aman dah, bos baso. Amin. Insya Allah ya, ditermakan rezekinya dari dagang bakso buat NU, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam hormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.